إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan ketakwaan, jalan di mana Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk yang lurus adalah dengan cara mengamalkan kitabullah Al-Quran. Tidakkah kita baca awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan dia adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Maka ketika bulan yang mulia ikhwatal iman ditambah dengan bacaan yang mulia yaitu Al-Quranul Karim, Ramadannya mulia, bulan Ramadannya mulia ditambah dengan bacaannya Al-Quran yang mulia, maka kemuliaan bertambah-tambah dengan kemuliaan. Apalagi bagi kalian yang mau mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu ikhwatal iman, di mana ibadah di dalamnya lebih utama daripada 1000 bulan, maka rumusnya ikhwatal iman saum Ramadan ditambah dengan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, ditambah dengan Al-Qur'anul Karim, maka kemuliaan ditambah dengan kemuliaan, ditambah dengan kemuliaan, maka kalian akan menjadi insan yang mulia. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan mengangkat derajat bagi siapa mereka yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya sampai derajat manusia yang terbaik. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mereka yang terus-menerus mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nani Rohayani, Ustazah Nani Rohayani Bandung. 2 tahun yang lalu ikhwatal iman rahmati Allah, saya diundang ke sana. Dan beliau menyampaikan bahwa dulu beliau dan mantan beliau dan almarhum suaminya pernah ikutan menghafal Al-Quran bersama saya. Lalu sejak ketemu Ustaz, kami berdua senang sekali untuk menghafal Al-Quran. Kami sepakat untuk menjadi ahlul Quran, menghafalkan seluruh ayat Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, baru juz 30 dari An-Nas sampai An-Naba kami berdua sudah hafal. Tapi alhamdulillah hidup kami sudah berubah, rasa nikmat, bahagia, hidup terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Dan Wawan, almarhum suaminya Ustaz Nani ini, khawatilimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi Covid, beliau seperti orang tidak percaya dengan Covid. Beliau DKM, beliau bantu semua jemaah yang ada gejala Covid, yang sakit, beliau urus. Dan ikhwatalimah rahmati Allah, Covid semakin menggila Ustaz. Kata Ustaz Nani sampaikan pada saya,
Ketika Delta banyak yang berguguran dan beliau tetap saja nggak ada takutnya. Almarhum suami saya Ustaz. Tapi siang itu dia pulang, nafasnya tersengal-sengal, dia batuk-batuk. Saya khawatir beliau positif dan betul saja suami saya positif Ustaz. Dan dikasih semua yang bisa meningkatkan imunitas. Beliau tidak mau dirawat di rumah. Tapi kondisi makin gawat. Malam itu beliau matanya sudah tertutup, nafasnya tersengal-sengal, sudah hampir kehilangan kesadaran diri. Lalu kemudian kami panggil ambulan, kami larikan ke rumah sakit. Tapi Masya Allah saya bersaksi Ustaz, kata Ustaz Zanani, meski matanya sudah tertutup, waktu kami bawa, mulutnya masih meracau. Yang dilafalkan adalah Al-Quran. Mulai dari surah An-Naba, surah An-Nazi'at, surat Abasa, terus saja dia baca. Dan kondisi subhanallah rupanya makin gawat, nafasnya makin putus-putus, hingga akhirnya para medis kasih masker oksigen. Begitu pengen ditutup Ustaz, saya masih dengar kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah surat ini Syikop ayat terakhir, illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dari mulutnya keluar kalimat itu terakhir dan kemudian ditutup pakai masker. Sesampainya di rumah sakit Hotel Imam rahmati Allah, kalian tahu bagaimana kondisi Covid saat itu. Rumah sakit penuh, keluarga tidak bisa ngerawat, tidak boleh ngejenguk, dan qadarullah menurut Ustaz Zanani, suami saya syahid Ustaz, korban Covid. Seperti kita tahu kuburan Covid nggak bisa milih. Tapi saya tidak ridho Ustaz, kata Ustaz Zanani. Suami saya dikuburkan persis di sebelah pemukiman pekuburan non-muslim. Saya pernah mendengar hadis bahwa orang yang dikuburkan dekat dengan non-muslim, dia tidak akan kuat mendengarin azab yang ditimpakan kepada non-muslim. Maka saya musyawarah berkali-kali dengan keluarga, pindahin bapak. Ikhwatal iman rahmati Allah. Setelah berkali-kali musyawarah, 11 bulan setelah itu Ustaz, kami siapkan kuburan baru untuk dipindah. Ikhwatal iman rahmati Allah. Ustaz Zanani kirim semua foto dan videonya pada saya. Ketika kami pindahkan Ustaz, dibongkar kuburnya. Masya Allah, papan-papan masih utuh, kain kafan masih utuh, tubuhnya masih utuh. Dan Masya Allah, ini keberkahan Al-Quran. Padahal beliau baru hafal 1 juz Al-Quran. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan hidup apalagi yang kita cari. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu puncaknya adalah interaksi dengan Al-Quran. Jika kita semuanya ingin mencari Lailatul Qadar, maka ingatlah rumusnya. Saum Ramadan, hiasi dengan malam-malam qiyamul lail, dan sibukkan diri dengan Al-Quran. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Sebab Al-Qurannya diturunkan malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اشف مرضى أمة محمد، اللهم بارك لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارض عن أمة محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.